melakukan ringan, tapi balasannya begitu dahsyat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira hadir ke majelis enak ada Pak? Dodo ya, dikasih kopi, dikasih tahu goreng, kaget makan nasi pula. Enak luar biasa. Enaknya luar biasa, nikmatnya luar biasa. Tapi balasannya pun sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu tadi. Padahal yang sulit itu, yang susah itu jalan-jalan ke kafe, harus bawa duit, ya, harus bayar ke kasir, baru minuman datang, ya, baru bisa minum kopi, baru bisa makan kalau keluar duit. Di majelis ilmu Allah kasih keutamaan yang berlipat ganda. Dari segi zohir makan mie kenyang, itu segi zohir mie kenyang, perut kenyang, ya, napas panjang merokok. Enak, nikmat. Ya, nikmat luar biasa majelis ilmu, majelis talim. Apalagi di dalam majelis ilmu, di dalam majelis zikir dapat keberkahan, dapat ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Luar biasa nikmatnya majelis ilmu. Maka merugi orang-orang yang tidak kenal majelis ilmu. Merugi serugi-ruginya ketika di dunia tapi tidak bisa menghadiri taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin, majelis ilmu ini taman surganya Allah. Ya. Ibarat gambaran surga nanti ya seperti sekarang lah. Apa Bapak Ibu hadirin? Nikmat yang kita rasakan sangat hebat, sangat luar biasa. Apa nikmatnya majelis ilmu? Salah satu nikmatnya majelis ilmu, Pak, kita bisa mengingat Allah. Kalau di dalam pekerjaan kita sehari-hari dari pagi sampai sore, mungkin boleh dikatakan jarang ingat Allah. Yang ingat pekerjaan itulah, yang ingat bagaimana secepat mungkin bisa nyelesain tanggung jawab kerja. Tapi di dalam majelis ilmu kita diajak untuk da'i ilallah, mengingat Allah, menyerukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam majelis ilmu kita diajak untuk mengingat dan mengetahui risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat besar sekali faedah daripada menuntut ilmu, ngaji. Luar biasa faedahnya. Kemudian kita lanjutin lagi. Kemarin sudah kita bahas sedikit daripada kisah atau riwayat dari sahabat Nabi tentang menuntut ilmu. Sekarang kita bahas riwayat yang lain. Waqala Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kata Nabi Muhammad SAW, aku adalah kotanya ilmu, pusatnya ilmu, sumbernya ilmu. Wa aliyun, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib babuha, pintunya ilmu. Jadi Bapak Ibu hadirin, keilmuan kita, ya, risalah ilmu yang kita dapat sekarang, sanad keilmuan yang kita terima sekarang itu melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Barulah berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Bapak Ibu, kita tidak akan bisa masuk ke dalam kota, masuk ke dalam satu wilayah tanpa melewati gerbangnya, tanpa melewati pintunya. Pintunya itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Siapa itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang keempat, ya, pemimpin yang keempat. Dan beliau juga yakni sepupunya Nabi Muhammad SAW. Dari kecil diasuh oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau juga menikahi daripada anaknya Nabi Muhammad SAW, yakni Sayyidatuna Fatimatuz Zahra Al-Batul binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali, ia juga menikahi anaknya Nabi, yakni Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Maka kata Nabi Muhammad SAW, Ana madinatul ilm, aku ini pusatnya ilmu, sumbernya ilmu. Wa aliyun babuha, dan Sayyidina Ali itu adalah gerbangnya, pintunya. Kemudian, nah ini ada riwayat, kita bacakan riwayatnya.
Falamma sami'al khawariju hadzal hadisu hasadu aliyan wajtama'a 'ashara anfaran min kibarihim wa qalu inna nas'alu minhu mas'alatan wahidatan wa nara kaifa yujibu lana falau ajaba li kullin wahidin minna jawaban akhar na'lam annahu 'alimun kama qala Nabi alaihi salam. Di dalam satu riwayat dikatakan orang-orang Khawarij. Nah ini Pak. Jadi ada namanya Khawarij. Khawarij ini apa? Orang-orang yang keluar dari barisannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi saat pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ada orang-orang yang membelot, menyimpang daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka itu disebut dengan orang-orang Khawarij, orang-orang yang keluar dari barisannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, orang-orang yang Khawarij ini mereka mendengar hadis ini dari Nabi Muhammad SAW, ada kehasudan, ada kedengkian terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa kok bisa Sayyidina Ali ini dikatakan oleh Nabi bahwa Sayyidina Ali itu adalah pintunya ilmu? Mereka iri dengki. Jadi Pak, kalau kita punya iri dengki berarti itu warisan dari Khawarij. Hati-hati. Iri dengki dengan kelebihan kemuliaan orang lain itu ciri-ciri daripada Khawarij. Ada kedengkian. Orang dikit dikatakan bid'ah. Pokoknya ngelihat orang tuh hasad saja. Ngelihat orang itu dengki saja bawaannya. Sedangkan ajaran Nabi Muhammad SAW itu ialah rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada seluruh alam. Bukan malah mengkafirkan yang Islam, bukan malah dengki kepada yang agama Islam, bukan malah membid'ahkan orang Islam. Itu ajarannya Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang Khawarij ini karena dia ada kedengkian tadi, ia kumpulkanlah 10 orang, orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat dari golongan mereka, Pak. Dikumpulinya 10 orang, kemudian mereka sepakat, yuk kita tanyakan kepada Sayyidina Ali satu soal yang sama. Kita 10 orang nih nanyakan satu soal yang sama. Bagaimana Sayyidina Ali menjawabnya? Kalau Sayyidina Ali ini menjawab dari pertanyaan yang satu dengan jawaban yang berbeda setiap pertanyaannya, maka betullah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Sayyidina Ali ini adalah orang yang berilmu, pintunya ilmu. Itu jadi nak ngetes, nak nguji. Hati-hati kalau dalam majelis taklim, majelis ilmu nanya dengan ustadz, tapi nanyanya bukan gara-gara nanya. Nanyanya mau nguji ustadz ini pandai atau tidak. Hati-hati. Itu ciri-ciri Khawarij tuh. Hati-hati. Nanya dengan ustadz, tapi nanyanya mau nguji ustadz ini pandai tak ya? Itu. Padahal tahulah jawabannya. Jadi nanya itu memang karena tak paham dan tak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum lam ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu, ahli di dalamnya, apabila kita tidak mengetahui akan suatu permasalahan, bukan untuk menguji. Itu. Jadi mereka sepakat 10 orang ini untuk menanya kepada Sayyidina Ali. Kemudian datanglah faja'a wahidun minhum. Datanglah salah seorang dulu yang pertama, satu orang pertama. Dari pengemuka atau orang-orang yang besar dari golongan Khawarij, satu orang datang ke Sayyidina Ali. Orang pertama datang. Ya Aliyun, wahai Ali, kita baca langsung artinya Pak ya. Wahai Ali, al ilmu afdal amil mal. Wahai Ali, wahai Sayyidina Ali, mana yang utama? Mana yang lebih afdal? Ilmu atau harta? Itu orang pertama nanya ke Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Kata Sayyidina Ali, ilmu lebih utama daripada harta. Kata orang Khawarij ini, satu orang pertama dari golongan Khawarij ini mengatakan, bi ayyi dalilin, apa dalilnya wahai Sayyidina Ali? Apa dalilnya wahai Ali bahwa ilmu itu lebih utama dibandingkan harta? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, harta itu
mirathul anbiya adalah warisannya para nabi. Wal malu, sedangkan harta itu mirasu Qarun, warisannya Qarun. Wa Syaddad, warisannya Syaddad. Wa Fir'aun, dan warisannya Fir'aun wa ghairuhum. Jadi kalau ilmu itu warisannya para nabi, kalau harta itu warisannya Qarun, warisannya Syaddad, warisannya Fir'aun. Kalau kita mau menjadi pewaris nabi, maka kita mewarisi daripada ilmunya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita hanya sibuk mewarisi daripada harta, maka samalah kita dengan Qarun, samalah kita dengan Fir'aun. Sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hanya sibuk akan hal itu. Bukan berarti tidak boleh mencari harta, boleh. Tapi jangan dilupakan daripada lebih utama mencari ilmu. Kemudian pergilah satu orang nih, baliklah lagi. Datanglah orang yang kedua. Datang dengan pertanyaan yang sama, nanya ke Sayyidina Ali. Yang mana, wahai Ali, yang mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Kata Sayyidina Ali, ilmu lebih utama dibandingkan harta. Apa dalilnya, wahai Ali? Kata Sayyidina Ali, al-ilmu yahrusuka wal malu tahrusu. Kata Sayyidina Ali, ilmu itu menjagamu, sedangkan harta engkau harus yang jaga. Ilmu itu, Pak, menjaga kita. Dengan kita punya ilmu, kita tahu bahwa mencuri tidak boleh, bahwa zina tidak boleh, bercakap atau memfitnah orang tidak baik. Ya, ilmu itu menjaga kita. Sedangkan harta harus kita yang jaga. Kalau tidak dijaga harta, Pak, hilang. Jangan jauh-jauh, 2.000 be taruh di sini. 2.000 be. Kaget tahu-tahu hilang. Nah, itu tanda bahwa harta itu harus dijaga. Jangan kena HP atau emas dan lain-lain. 2.000 be hilang. Kata anak kecil, lumayan 2.000 untuk beli siomay. Itu. Kalau harta itu butuh dijaga. Tapi kalau ilmu lah yang menjaga kita. Nah, itu sangat cerdas Sayyidina Ali. Kemudian datanglah orang yang berikutnya. Orang-orang pengemuka atau orang-orang pemimpin dari Khawarij ini. Nanya dengan pertanyaan yang sama. Wahai Sayyidina Ali, mana lebih utama, ilmu atau harta? Kata Sayyidina Ali, ilmu lebih utama. Apa buktinya? Nah, kata Sayyidina Ali, ketika engkau menggunakan harta, fa innahu yankus, maka harta itu akan berkurang. Kalau Pak, harta kita punya duit 10.000. 10.000 itu kita belikan ke rokok, maka itu akan habis. Ya Pak ya? Akan habis 10.000 tadi. Beda dengan ilmu. Wa idza sarafta minal ilmi yazid. Kalau ilmu, kalau kita keluarin, kalau kita kasih, maka yazid, akan bertambah ilmu itu. Itu Pak, luar biasanya ilmu. Kalau harta, kalau duit dibelanjoi habis. Tapi kalau ilmu, semakin dikasih, semakin banyak orang yang tahu yang dari yang kita sampaikan, maka semakin berkahlah ilmu kita. Semakin bertambahlah ilmu kita. Itu faedah ilmu daripada, lebih utama ilmu daripada harta. Kemudian datang lagi orang berikutnya ke Sayyidina Ali, menanyakan hal yang sama. Al ilmu afdal amil mal, yang utama itu harta, ilmu atau harta? Kata Sayyidina Ali, yang lebih utama ilmu. Kenapa? Atau apa buktinya? Kata Khawarij ini. Kata Sayyidina Ali, sahibul mal yud'a bismil bakhil wal la'um, wa sahibul ilmi yud'a bismil izam wal kiram. Kata Sayyidina Ali, orang yang banyak harta itu sering dipanggil sebagai orang pelit, koret. Kalau orang banyak harta, Pak, macam mana lah baiknya orang yang banyak harta, pasti ada orang yang nyebut pelit. Padahal mungkin di dia pelit, padahal di orang lain enggak. Pasti kalau orang yang kaya itu identik disebut dengan orang, dipanggil dengan orang sebutan pelit. Orang kaya itu pelit. Nah itu dengan sebutan seperti itu.
atau koret, tidak mau keluar duit, orang kaya. Sedangkan orang yang berilmu akan dipanggil sebagai al-izam wal kiram, akan dipanggil dengan panggilan yang mulia dan akan dimuliakan. Itu kalau orang punya ilmu. Kemudian datang lagi orang yang berikutnya ke Sayyidina Ali. Pertanyaan yang sama, kata Sayyidina Ali, ilmu lebih afdal, ilmu lebih utama. Apa buktinya ilmu lebih utama, kata orang Khawarij ini kepada Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, al-mal yahfazu minas sariq wal ilmu la yahfazu minas sariq. Kata Sayyidina Ali, harta itu mesti dijaga dari pencuri. Kalau harta tidak dijaga, maka akan diambil orang. Tapi kalau ilmu tidak butuh dijaga. Maksudnya tidak butuh dijaga, kalau orang ngambil, orang minta, ya dikasih. Itulah beda ilmu dengan harta. Kemudian dilanjutkan lagi